Saya mempunyai teman yang bertabiat temperamental atau gampang marah, emosional tinggi, selalu tidak menghargai orang lain, selalu merasa benar sendiri, padahal beliau termasuk warga ngaji. Apakah yang demikian itu tergolong orang yang bertakwa? Seseorang bertakwa atau tidak, itu yang tahu Allah. Kita tidak mengetahui ya, apakah fulan itu bertakwa atau tidak, kita tidak mengetahui. Begitu pula fulan tidak mengetahui apakah kita bertakwa atau tidak. Makanya seorang hamba itu bertakwa atau tidak, yang mengetahui hanya Allah. Lah bagaimana? Allah sudah sebutkan salah satu ciri orang yang bertakwa. Coba dibaca ayatnya. Ini sudah sangat familiar, berulang kali sudah dijelaskan. Salah satu ciri orang yang bertakwa, meski kita tidak mengetahui secara pasti tentang ketakwaan seseorang, namun Allah telah menjelaskan dengan sangat tegas salah satu ciri orang yang bertakwa. Lah apalagi ini orang yang ngaji, orang yang senantiasa dicelup dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Quran, dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Ternyata celupan dari ayat-ayat Allah hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak bisa dipahami, tidak bisa masuk sampai nuraninya. Hanya berhenti di otaknya saja, berputar-putar di otaknya, namun tidak bisa masuk dalam hatinya. Meski ngaji, namun apa yang menjadi perintah Allah tetap diabaikan. Padahal ngaji itu salah satu tujuannya agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, tidak cukup hanya mendengarkan pengajian. Untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, selain mendengarkan pengajian kemudian paham, maka mengamalkan hasil kajinya. Salah satu dalam kajian selalu dijelaskan bahwa ciri orang yang bertakwa salah satunya adalah qadhimul ghaid, yaitu bisa menahan amarah, wal afina 'anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ternyata nafsunya masih begitu kuat mendominasi, sehingga tahu ayat Allah ini, tahu hadis Nabi, bahwa Nabi pernah bersabda, orang yang kuat itu laisa syadidu bisur'ati wa innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, namun orang yang kuat itu orang yang bisa menahan dirinya tatkala marah. Orang ngaji tahu ini, namun karena nafsunya masih begitu mendominasi sehingga tidak bisa mengamalkan. Ya, monggo dibaca lagi itu ayatnya. Surat Al-Imran ayat 133, 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, jadi orang yang bertakwa di sisi Allah itu bukan hanya sebatas baik dalam muamalahnya kepada Allah saja, bukan hanya bagus dalam ibadahnya saja. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ciri orang yang bertakwa itu adalah dia baik juga dalam muamalahnya sesama manusia.
Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman, mengaku sebagai hamba Allah yang beriman, maka mari jangan hanya baik ibadah ritual vertikal kita saja kepada Allah, jangan hanya itu. Namun muamalah kita sesama manusia masih buruk. Kalau itu yang terjadi menurut ayat Allah, ini menurut ayat Allah bukan menurut saya. Sekalipun seorang hamba ibadah ritualnya kepada Allah hablum minallahnya baik, namun hablum minan nasnya itu buruk, kata Allah dia bukan hamba yang bertakwa. Atau sebaliknya, hablum minan nas seorang hamba baik sekali, namun hablum minallahnya buruk, itu juga bukan hamba Allah yang bertakwa. Jadi kalau menurut Allah, hamba Allah yang bertakwa itu hablum minallahnya itu baik, hablum minan nasnya juga baik. Salah satu hablum minan nas yang baik ditunjukkan dia punya jiwa dermawan, gemar bersedekah. Kemudian dia bisa menahan amarah. Kemudian dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Itu hablum minan nas. Kalau itu masih jauh dari diri kita, hati-hati. Jangan-jangan di hadapan Allah kita belum dinilai sebagai hamba Allah yang bertakwa, meski ibadah kita baik. Namun ternyata kita masih suka marah, melampiaskan amarah. Bahkan ketika pelampiasan amarah seringkali di antara kita mengucapkan kata-kata kotor, misuh dan lain sebagainya, menyakiti hati orang yang mendengarnya karena pelampiasan amarah kita. Atau bahkan ada yang lebih ekstrim dari itu, pelampiasan amarahnya dengan cara memukul, dengan cara menyakiti barang yang ada di sekitarnya, benda-benda yang ada di sekitarnya, dipukuli, piring dilemparkan ke sana kemari. Itu berarti belum bisa menahan dirinya waktu marah, berarti dia bukan orang kuat, kata Nabi kita. Sekalipun badannya keker, fitness setiap hari badannya keker, ototnya kuat, namun ternyata dia tidak bisa menahan dirinya waktu marah. Ketika marah, dia muni-muni, teriak-teriak, berkata-kata kotor, mukul ini, mukul itu, sumpah serapah. Meskipun dia orang yang sholat, dia juga zakat, dia juga sudah menunaikan umrah dan haji, namun ternyata dia masih suka marah gak karuan, pelampiasan dalam amarahnya. Maka kata Allah, itu bukan hamba Allah yang bertakwa. Maka ngaji itu bukan jaminan. Ngaji yang menjadikan jaminan adalah ngaji yang diamalkan. Lah bagaimana menghadapi saudara ngaji yang seperti itu? Dinasehati. Dinasehati dengan baik. Dinasehati dengan ma'ruf, dengan santun. Perkara dia tetap ngeyel, kemudian mengatakan, nyatrai watakku wis ngene iki. Iki wis sejak lahir. Lah, maka berarti ayat-ayat Allah belum bisa menyentuh hatinya. Hatinya masih kaku, hatinya masih keras, tidak bisa tersentuh. Tidak bisa tersentuh dengan ayat-ayat Allah. Ini berarti hanya mendengar di telinga kanan, keluar telinga kiri. Hanya dipahami namun tidak mau mengamalkan. Maka bisa dikatakan otaknya Quran namun hatinya masih setan. Otaknya penuh dengan pemahaman Al-Quran, penuh dengan pemahaman hadis-hadis Rasulullah, namun hatinya kosong dari keimanan karena tidak mau mengamalkan apa yang dipahami. Maka otaknya Quran, hatinya setan. Sedangkan ayat Al-Quran ini, Quran ini diturunkan oleh Allah, sasaran utamanya adalah hati manusia. Sehingga banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang kolbun, hati, tentang fuadun, itu juga hati, tentang lubun, itu juga hati. Semuanya diterjemahkan hati, namun ada perbedaan yang signifikan.
antara qalbun, lubbun, dan fuadun. Nah, insya Allah nanti akan kita bahas di kesempatan yang lain perbedaan-perbedaan itu. Sasarannya adalah hati Quran itu. Ya, maka kalau hati kita belum mau mengamalkan, masih keras, ayat-ayat Al-Quran belum masuk, tentu kita tidak akan bisa dan tidak akan mau serta enggan untuk mengamalkan apa yang kita pahami. Salah satunya, kita tidak mau menahan diri kita waktu kita marah. Sehingga kalau marah, emosi masih meledak-ledak, masih dilampiaskan. Kemudian kalau ada orang yang berbuat kesalahan, tidak mau memaafkan sampai akhir hayat, sampai mati, tidak mau memaafkan. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami lah. Saudara ngaji yang seperti itu dinasihati dengan bijak, dinasihati dengan baik. Ya, ada lagi.